Wih, ada yang baru nih. Akhirnya, setelah kemarin Mi fans golongan mendang-mending komplain mengenai chipset Redmi Note 11 Pro yang dalam tanda kutip cuma pakai Snapdragon seri 6 alih-alih menggunakan chipset yang lebih kencang seperti versi China-nya, akhirnya nih Redmi merespon dengan merilis Redmi Note 11 Pro Plus 5G dan Redmi Note 11S 5G yang dua-duanya punya dapur pacu yang lebih kencang dari yang kemarin. Dan menariknya, ini adalah Redmi Note 11 Pro series yang kemarin khusus dijual di market China. Yang pada akhirnya banyak banget dimendang-mendingin dengan Redmi Note 11 series versi global yang menggunakan chipset Snapdragon seri 6. Secara singkat, Redmi Note 11 Pro Plus 5G global ini adalah Redmi Note 11 Pro 5G China. Sedangkan Redmi Note 11S adalah Redmi Note 11 5G China. Gue udah bikin video tentang kedua smartphone ini sebelumnya, jadi gue nggak bakalan bahas secara terperinci lagi soal spesifikasinya. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton, kalian bisa nonton detailnya di akhir video ini. Nah, seperti versi China-nya, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini menggunakan SoC dari MediaTek bertipe Dimensity 920. Dimensity ini adalah lini SoC MediaTek yang mulai diakui oleh para Mi fans sebagai chipset MediaTek yang sepertinya performa dan ketahanannya bagus. Bahkan Dimensity 920 ini lebih diharapkan dari Snapdragon 695 5G yang digunakan di Redmi Note 11 Pro 5G versi global. Aneh nggak tuh? Si fans paling mendang-mending akhirnya milih MediaTek daripada Snapdragon. Ya, tapi gue tahu sih alasannya kenapa. Dimensity 920 ini memang secara performa lebih banyak unggul dari Snapdragon 695. Semisal pada Dimensity 920, CPU-nya di boost lebih kencang, walaupun keduanya sama-sama menggunakan basis CPU yang sama. Dimensity 920 juga lebih unggul dibanding Snapdragon 695 di 3 platform benchmark, yaitu AnTuTu, Geekbench, dan 3D Mark. Data ini gue ambil dari nanoreview.net. Jadi bisa saja akan beda dalam pengujian aslinya, tapi kurang lebih intinya seperti ini. Jadi buat yang masih suka kustomisasi smartphone-nya dengan cara routing, MediaTek memang bukan tipe yang bersahabat, tapi buat yang sudah puas dengan racikan pabrikan, chipset yang lebih kencang bakalan lebih terasa dalam pemakaian sehari-hari. Dimensity 920 ini menggunakan proses fabrikasi 6 nanometer, CPU up to 2,5 GHz, dan GPU Mali G68 MC4 950 MHz. Dalam pengujian benchmark di platform AnTuTu V9, klaimnya mendapatkan skor total 504.681. Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini sudah mendukung Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6, serta motor getar linear aksis yang bisa menghadirkan sensasi getar lebih powerful saat gaming. Di sektor desain, Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini kurang lebih memiliki tampilan yang nyaris sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G versi global. Keduanya sama-sama menggunakan frame datar dengan sidik jari dan bodi belakangnya dari material kaca. Yang membedakan ada di bagian kompartemen kameranya, di mana versi Pro Plus memiliki aksen silver di sekeliling sensor kamera utamanya. Dan juga versi Pro Plus memiliki susunan sensor pembantu yang berbeda posisi. Varian warna yang tersedia adalah Forest Green, Graphite Grey, dan Store Blue. Redmi Note 11 Pro Plus menggunakan kamera utama 108 MP dengan sensor pembantu 8 MP ultrawide 120 derajat dan 2 MP makro kamera. Sementara di depan ada kamera selfie dengan resolusi 16 MP. Untuk bagian layar, mereka menggunakan layar AMOLED dengan luas 6,67 inci. Layar ini bakalan enak untuk main game karena selain luas, ini juga punya refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Dan yang nggak kalah penting guys, Redmi Note 11 Pro Plus 5G memiliki speaker stereo dengan tuningan JBL. Wow, layak ditunggu banget ini. Gak cuma itu, sebenarnya bintang utama dari smartphone ini adalah bagian powernya. Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini memiliki baterai dengan kapasitas 4500 mAh dan didukung dengan pengisian cepat 120 Watt Hypercharge. Adaptor pengisian 120 Watt ini sudah include dalam paket pembelian. Dengan pengisian cepat ini, kapasitas baterai Redmi Note 11 Pro Plus 5G mampu terisi penuh dari 0% hanya dalam waktu 15 menit saja. Asli,
Cepet banget ini. Dan klaimnya pengisian cepat ini tidak akan cepat menurunkan kapasitas baterainya seiring berjalannya waktu, seperti penggunaan dual cell battery tradisional yang lainnya. Karena mereka menggunakan teknologi MTW atau multiple tap winding, dual charge pump, dan pendingin berlapis-lapis dengan vapor chamber. Untuk spesifikasi lainnya, smartphone ini sudah punya sertifikat IP63 water resistant, NFC, audio jack 3,5 mm, dan infrared blaster. Selanjutnya untuk Redmi Note 11S. Di sektor rubber wacu menggunakan Dimensity 810 5G. Yap, Redmi Note 11S ini melengkapi Redmi Note 11 series yang sudah mendukung jaringan 5G guys. Dimensity 810 ini menggunakan konfigurasi octa-core prosesor up to 2,4 GHz, GPU Mali G57, dan fabrikasi 6 nanometer, yang mana sekelas dengan yang digunakan di chipset flagship. Untuk bentuk bodi kurang lebih sama dengan versi Pro Plus 5G. Lalu Redmi Note 11S 5G juga memiliki X-axis linear motor dan dual speaker namun tanpa andil JBL. Varian warna yang tersedia adalah Midnight Black, Twilight Blue, dan Store Blue. Untuk sektor daya, smartphone ini dibekali dengan baterai yang lebih besar berkapasitas 5000 mAh yang klaimnya mampu digunakan sampai 2 hari lebih. Dan untuk pengisian daya menggunakan charger 33 watt Pro Fast Charging. Dengan adapter pengisian 33 watt sudah include dalam paket pembelian. Durasi pengisian dari 0 hingga penuh klaimnya kurang dari 1 jam. Untuk layarnya menggunakan refresh rate 90 Hz, 240 Hz touch sampling rate, DCI-P Tricolor Gamut, dan resolusi Full HD Plus dengan luas 6,6 inci. Jenis panel layarnya tidak disebutkan di acara perilisannya. Dari GSM Arena disebutkan AMOLED, tapi kemungkinan salah karena smartphone versi China-nya, yaitu Redmi Note 11 5G China menggunakan panel IPS guys. Di sektor kamera, Redmi Note 11S menggunakan kamera utama dengan 3 buah sensor. Sensor primernya 50 MP, sekundernya 8 MP ultrawide 119 derajat, dan 2 MP makro kamera. Kemudian di depan ada kamera selfie 16 MP. Spesifikasi selengkapnya, Redmi Note 11S ini memiliki bodi tahan air dengan IP rating IP53, punya NFC, headphone jack 3,5 mm dengan FM radio, dan infrared blaster. Kemudian sebelum lanjut ke bagian harganya, kita bahas sedikit dulu tentang Redmi 10 5G. Redmi 10 5G adalah bukti bahwa Redmi sudah mulai membuat teknologi 5G semakin mudah dijangkau guys. Secara desain, gue suka banget dengan pemilihan warna dan bentuk kamera BAM-nya. Ada 2 sensor kamera beresolusi 50 MP dan 2 MP depth sensor yang bentuk lingkar lensanya dibuat selaras. Frame-nya juga datar namun dengan panel belakang plastik. Untuk layarnya menggunakan panel IPS 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Soal dapur pacu, ini menggunakan MediaTek Dimensity 700 5G. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan pengisian 18 watt. Oke, itu dia guys, ketiga smartphone baru yang resmi dirilis Redmi di pasar global. Ketiga-tiganya menggunakan chipset MediaTek dan semoga Mi fans mendingers nggak kecewa dengan ini. Untuk bandrol harganya sebagai berikut. Redmi Note 11 Pro Plus 5G dijual mulai dari harga $369 untuk varian 6128, $399 untuk varian 8128, dan $449 untuk varian 8256. Dan harga early bird alias pre-ordernya adalah sebagai berikut. Redmi Note 11S 5G dijual mulai dari harga $249 untuk varian 464, $279 untuk varian 4128, dan $299 untuk varian 6128. Redmi Note 11S 5G juga memiliki harga early bird alias pre-order dengan rincian sebagai berikut. Untuk Redmi 10 5G dijual mulai dari harga $199 untuk varian 464 dan $229 untuk varian 4128. Sayangnya Redmi 10 5G tidak diumumkan dengan harga early bird.
Itu deh guys, perlu dicatat kalau misalkan harga tersebut adalah harga untuk pasar global. Jika nanti dirilis di Indonesia, biasanya akan jadi lebih murah lagi. Anggap saja harga resmi di Indonesia akan sesuai dengan harga early bird-nya. Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru selanjutnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.